Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Binus ya, dan sudah hadir di studio Binus TV ada pemenang Duta Bahasa Binus University tahun 2025 Kenneth Christian Haryanto untuk kita ngobrol-ngobrol dalam segmen Talk with Binusian. Selamat sore Kenneth. Sore Kavia. Sehat-sehat ya setelah liburan panjang? Sehat dong. Alhamdulillah. Nah, kamu sudah terpilih menjadi pemenang Duta Bahasa tahun 2025. Itu kan memang program tahunannya Binus ya, betul ya. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, kira-kira apa sih sebetulnya dari awalnya, boleh diceritain juga untuk kamu akhirnya bisa mengikuti Duta Bahasa. Mungkin boleh ceritain rangkaiannya gimana? Dari mana kamu tahu tentang Duta Bahasa? Boleh diceritain? Oke, jadi kalau buat aku sendiri, pertama kali tahu Duta Bahasa ini dari dosen karakter building aku. Dia tiba-tiba kasih di grup CB kita tautan atau link dari buat daftar sebagai pemenang Duta Bahasa 2025 selanjutnya gitu. Singkat cerita, aku karena pikir masih semester 1, jadi aku sesekali kayak mikir, ayo udahlah apa salahnya sih, lagi semester 1 juga, cobain lah gitu. Akhirnya begitu coba ikutin arahan, bikin video perkenalan dan segala macem, tiba-tiba keterima di semifinal langsung. Oke. Berarti kamu udah tertariknya itu tuh justru dari awal ya, di awal kuliah gitu, dan akhirnya kamu mikir kenapa nggak salah kok untuk nyoba, dan emang beneran nggak salah sih. Justru sebetulnya menurut aku di awal kuliah ini di saat yang tepat untuk kamu mengikuti banyak peluang. Ya nggak sih gitu. Terus akhirnya kamu masuk Duta Bahasa dan jadi semifinal. Menang kan? Hebat, keren lah, dari iseng-iseng berhadiah. Dari iseng-iseng. Oke, nah menurut kamu nih kira-kira tentang kalau misalkan Duta Bahasa itu memang lebih ke melestarikan budaya atau bahasa Indonesia, betul ya? Seperti itu ya. Nah, bagaimana nih untuk sekarang kan percampuran kode atau penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari? Udah pastilah namanya Gen Z, atau ya nggak usah Gen Z, mungkin dari sistem perkuliahan pun juga ada dalam bahasa Inggris ya kan gitu. Nah, kamu sebagai Duta Bahasa kira-kira gimana caranya menjaga keaslian bahasa Indonesia di tengah banyaknya arus globalisasi ini gitu, percampuran bahasa? Susah loh ya nggak sih? Seumuran kamu tuh lagi, justru aku juga Gen Z soalnya kan. Iya gitu, maksudnya lagi banyak banget yang percampuran gitu. Gimana menurutmu? Kalau menurut aku sendiri, memang harus diakui hal ini tuh kayak bisa dianggap sama orang-orang tuh bukan hal yang salah gitu ya. Apalagi kan sama kayak anak-anak Gen Z yang kayak aku juga, teman-teman aku mungkin secara khusus ya. Mereka juga mikir kayak ya udahlah, ini bukan sebuah kesalahan, dan mereka bahkan nggak terlintas di pikiran mereka juga kalau ini tuh salah gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang salah pun juga sebenarnya susah juga sih, karena kayak sebenarnya kan kalau misalnya kita penggunaan campuran bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kan sebenarnya kan bisa hal yang positif juga kan. Ya artinya kayak ada kosakata baru yang dipelajari, dan juga aku juga mengerti kalau beberapa teman aku, termasuk aku sendiri ya, jujur aja ngaku dulu nih, sebelum jadi Duta Bahasa, aku sendiri juga sering pakai kata-kata campur bahasa Inggris. Kayak maksudnya kita coba lihat realitinya aja gitu ya. Kayak misalnya nih, aku ngomong ke kakak, Kavia, aku OTW dalam 30 menit ya. Dibanding aku ngomong, Kak, aku dalam perjalanan 30 menit ya. Kan lebih ringkas, lebih cepat pakai OTW kan. Nah iya, tapi kalau misalnya bicara tentang mempertahankan keaslian bahasa Indonesia, menurut aku sendiri jelas yang bisa aku lakuin dari mulai aku dulu. Apalagi kayak maksudnya bukan sombong bagaimana, tapi kayak udah dapat gelar Duta Bahasa Binus, harus jadi contoh yang baik buat teman-teman. Selain daripada itu juga mungkin baik dari peran pemerintah kalau mau sampai ekstrim banget Kak. Misalnya di publik forum kayak Binus TV sekarang nih, nggak boleh pakai bahasa Indonesia campur bahasa Inggris yang sampai segitunya. Nah, itu juga bisa Kak kalau dari bantuan pemerintah. Kayak gitu sih paling. Oke. Tadi kamu cerita kalau misalnya kamu sendiri sebelum jadi duta bahasa ini, kamu juga salah satu orang yang mencampurkan bahasa gitu ya. Kan tadi OTW dan lain itu sebenarnya aman banget buat aku juga gitu. Tapi setelah menjadi duta bahasa nih, kamu menerapkan nggak sih ke kehidupan kamu sehari-hari? Oke, kamu akhirnya dalam berbicara atau berkomunikasi tuh dengan bahasa Indonesia terus gitu, udah nggak mungkin, udah meminimalisir percampuran bahasa asing gitu. Mungkin dengan kamu ngomong sama orang tuamu atau adekmu atau mungkin sama teman-teman, kayak gitu nggak setelah menjadi duta bahasa? Jawabannya
iya dan enggak sih Kak. Oh gitu. Iya. Tetap dengan tergantung kondisi iya, ya benar-benar. gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan yang kondisi-kondisi tadi itu kira-kira sekarang udah menjadi duta bahasa. Apa nih program kerja yang mau kamu kerjakan? Pasti kan setelah terpilih punya dong program kerja yang akan kamu jalankan mungkin dalam 1 tahun mungkin. Boleh diceritain dong? Oke, mungkin aku juga ceritain latar belakangnya boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Jadi kan kayak sempat sebenarnya pas di proses pemilihan duta bahasa ini ditanyain juga sama dosen atau siapalah yang nanya pas saya wawancara. Terus itu ditanya, kamu punya krida apa atau program kerja apa? Terus aku buka dengan begini, aku bilang ya, jujur aja selama ini kan tentu pemerintah ataupun sekolah-sekolah atau pendidikan kan juga pasti ada berusaha juga dong buat ini. Kayak misalnya bikin di materi bahasa Indonesia atau punya buku buat dibaca, buat meningkatkan wawasan, pemikiran kritis, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan segala macam ya. Tapi menurut aku kayak sebagai seorang Gen Z sendiri, hal-hal yang kayak gitu tuh menurut aku kayak itu jujur agak ngebosenin dan jujur kayak kita cenderung untuk ya udahlah cuma beginian doang gitu, jadi kurang dihargain. Jadi aku coba untuk posisiin diri aku sebagai teman-teman aku juga dan coba cari cara yang bisa dibilang menarik perhatian teman-teman supaya bisa meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik juga gitu Kak. Jadi programnya aku itu, Kakak tahu Pandora Experience gak? Iya tahu. Nah Pandora Experience. Jadi konsepnya itu sebenarnya kurang lebih sama Kak program kerjaku Kak. Kalau Pandora Experience itu kan kita harus mengumpulkan 6-12 orang, di briefing, ntar harus ngapa-ngapain biar bisa keluar dari ruangan kan. Betul. Aku juga sama persis kayak gitu. Cuma di dalamnya ya teka-tekinya itu yang kita manfaatin buat taruh literasi-literasi. Kan mereka kan harus keluar. Kalau mereka nggak keluar, ya gimana ceritanya? Jadi dengan konsep yang sama kayak Pandora Experience gitu, tapi di dalamnya teka-tekinya, misterinya segala macam itu udah berbagai jenis literasi-literasi yang mereka harus pecahin. Dan itu kan juga mau nggak mau mereka kayak harus baca dari awal sampai akhir. Mereka harus pikir kritis. Ada juga yang literasi yang mungkin ngeco, bahasa Indonesia formal banget dan segala macam. Jadi mau nggak mau mereka kayak belajar juga gitu loh ketika di dalam. Gitu sih paling. Oke. Nah, kalau misalkan tantangan terbesarmu nih gitu dalam mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Sebetulnya tadi sebenarnya sedikit-sedikit aku udah tanya, cuman aku pengen menegaskan lagi gitu. Kalau misalnya di tengah-tengah kamu lagi sama teman-temanmu gitu kan mungkin ada percampuran bahasa tadi gitu. Sedangkan kamu sudah ada titel nih duta bahasa gitu. Tantangan kamu gimana nih? Tantangan kamu yang kamu hadapi apa gitu? Aduh. Kalau ngomong tantangan, jujur aja tantangan terbesar tuh balik lagi ke akunya sendiri sih Kak. Karena aku sendiri tuh kadang harus diakui kayak pencampuran kode, kayak maksudnya campur bahasa Inggris, itu kadang masih bisa terjadi. Kayak kadang tuh secara sadar, atau nggak kadang secara nggak sadar juga. Selain daripada itu juga kadang, kalau misalnya penggunaan kata-kata kasar pun juga kadang tuh suka secara nggak sengaja atau kepleset gitu kadang bisa kelewat gitu Kak. Kayak misalnya lagi terlalu happy terus kayak gitu-gitu kan, itu kan kayak bisa kepleset terus kayak gitu. Sama paling juga kadang tuh kayak takut ngerasa aneh sendiri Kak, jujur aja kayak aduh mentang-mentang duta bahasa nih kan teman-teman kadang begitu kan. Nah, jadi kayak ya guys maaf ya gitu. Jadi aku pasti ada groginya tuh takut kayak kayaknya gue ini banget deh, baku banget, takut kaku banget gitu. Jadi kamu ada rasa-rasa ketidakpercayaan diri itu. Oh gitu ya. Oke. Tapi sebetulnya ini kan hal yang menarik sebetulnya gitu, bahwa memang kamu harus bisa kayak memang tujuannya adalah melestarikan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya tuh nggak kenapa-napa ya nggak sih? Iya, emang dari kitanya. Emang dari ini aja udah bejat gitu kasarnya. Oke. Nah, terus dengan tantangan yang udah kamu ceritain tadi, ada dari tantangannya dari diri kamu sendiri. Gimana nih caranya kamu untuk tetap bisa mengedukasi masyarakat, khususnya mungkin di kalangan binusian untuk pentingnya berbahasa yang baik dan benar dan juga memperkenalkan budaya Indonesia, gimana? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri, kan tadi aku udah sampein kalau misalnya aku sendiri aja, walaupun udah pegang titel sebagai pemenang Duta Bahasa BINUS 2025, masih bisa jatuh. Kata-kata kasar masih suka kepleset. Campur-campur bahasa Inggris atau bahasa daerah kayak Sunda atau Jawa tuh juga kadang masih kecampur-campur. Ya, kadang tuh orang kan kayak, dia mah
pemenang duta bahasa, ya udahlah dia ibaratnya kayak kita tuh kayak seolah-olah di atas banget. Padahal sebenarnya kan kita sama-sama kayak manusia juga gitu kan. Kita juga sama-sama kayak harus berusaha gitu loh, bukan hal yang otomatis. Jadi kayak jangan ngerasa aneh kalau misalnya pakai kata-kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lagi pula juga kalau misalnya aku ngomong sama kakak, terus misalnya kayak kakak curhat atau apa, terus aku ngomongnya kayak apaan sih lu aneh banget. Nah, kan kalau kayak gitu kan nggak enak juga didengar kan. Kan lebih enak kalau misalnya kita pakai bahasa yang baik. Apa salahnya gitu loh. Jadi jangan malu dan jangan malah berpikir itu hal yang aneh. Karena itu justru sebenarnya kayak yang kakak bilang, itu justru hal yang baik gitu loh. Paling itu sih Kak. Oke, berarti untuk teman-teman semuanya bahwa ini duta bahasa itu bukan sesuatu hal yang jadi memberatkan kamu ya, bener, tapi ini adalah sebetulnya menjadi wadah untuk bisa memperkenalkan budaya dan juga bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya mudah-mudahan saya lewat kamu itu semakin mempermudah para generasi Z atau generasi yang lainnya gitu untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, karena itu memang bahasa hari-harinya kita seperti itu ya. Oke, Karen terima kasih banyak atas waktunya ya. Sukses terus, semoga sehat-sehat selalu dan sukses juga pokoknya untuk menjalankan program kerja sebagai duta bahasa BINUS University. Dan Smart Fresh jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal BINUSian.